Baik, pada pertemuan dijawab ya kalau memang suara saya tidak terdengar, jadi saya nggak jawab-jawab sendiri ya. Baik, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang core, lift, dan tangga darurat. Sebentar saya ini. Baik, itu adalah inti suatu bangunan, yaitu bangunan bertingkat, di mana inti bangunan ini berada di tengah sebagai kekuatan struktur dari bangunan bertingkat itu sendiri. Kemudian suara dari mana ya? Core tadi sebagai inti bangunan gedung bertingkat. Sebagai kekuatan struktur dan bangunan ya, sehingga di dalamnya itu diletakkan fungsi-fungsi ruang lain atau ruang core itu sendiri. Jadi gedung-gedung ruang-ruang apa saja yang terdapat di dalam core tersebut. Nah itu biasanya ruang-ruang servis, kemudian seperti adanya shaft ya, shaft sebagai jalur vertikal bangunan dari top hingga ke dasar bangunan, di mana di dalam shaft tersebut terdapat utilitas perpipaan atau mekanikal lainnya. Ya, seperti apa mekanikal lainnya, seperti listrik, kemudian segala komponen AC, nah itu biasanya diletakkan di dalam shaft. Kemudian shaft ini juga ada untuk saluran vertikal dari perpipaan, yaitu dari saluran kamar mandi atau hal-hal yang berkaitan dengan saluran air ya, di mana kita tahu saluran air tersebut terdiri dari air bersih, air kotor, kemudian adanya saluran septic tank, kemudian juga pipa-pipa lain yang dianggap berkaitan dengan air yang ada di dalam gedung tersebut. Nah, kemudian fungsi apa lagi yang terdapat di dalam core tersebut? Yaitu adanya tangga darurat, ya, kemudian biasanya juga ada yang meletakkan lift di dalam core tersebut. Jadi kita bisa tahu lebih kepada fungsi-fungsi servis ya diletakkan di dalam core tersebut. Nah, ini secara fisik di bangunan berbentuknya relatif kecil. Jadi core itu dia sebenarnya bentuknya itu tidak lebih dari 20% dari luasan bangunan yang ada ya. Itu diletakkan di inti bangunan seperti kita lihat pada gambar ini ya. Kita di sini ada melihat suatu core, ya ini tepatan dia berada di bangunan ya. Nah, kemudian di dalamnya ada shaft, kemudian ada tangga darurat dan ada lift-lift ya. Yang mana lift tersebut bagi menjadi lift barang atau lift service, kemudian ada juga lift penumpang atau lift passenger ya. Nah, ini fungsi inti bangunan atau core tadi itu adalah pertama sebagai sarana akumulasi utilitas bangunan. Seperti yang kita bahas tadi,
utilitas bangunan tadi itu terdiri dari saluran plumbing ya, perpipaan yang menghubungkan saluran-saluran air di dalam gedung ya, kemudian nah shaft itu sendiri berada core ya. Biasanya kalau di dalam core itu dikatakan shaft induk ya, di mana nanti akan mendistribusikan perpipaan yang ada ke shaft-shaft grup lainnya ya dari shaft induk tersebut. Kemudian ada shaft-shaft mekanikal, ada juga tangga darurat dan ada lift ya. Kadang-kadang ada kelebihan ruang digunakan untuk sebagai ruang-ruang servis lainnya seperti kamar mandi karyawan atau ruang istirahat karyawan atau ruang-ruang mesin ya. Kemudian luasan core. Nah, luasan inti bangunan untuk kantor sewa ini ada tiap-tiap fungsi bangunan atau gedung itu berbeda-beda ya, luasan dari core-nya. Nah, ini seperti luas inti bangunan untuk kantor sewa. Itu mencakup 9 sampai 10% dari gross floor area. Kemudian untuk bangunan laboratorium atau rumah sakit itu berkisar luasan core-nya antara 10% hingga 15% dari total lantai bangunan tersebut. Nah, ini dikutip dari Purbo yang kita pedomani untuk perhitungan luas dari core-nya itu adalah 5 sampai 10 kali besar elevator. Nah, ini kaitannya dengan elevator ya. Apa itu elevator itu? Elevator itu adalah transportasi vertikal. Biasanya itu yang disebut dengan lift ya. Jadi luasan dari core tersebut adalah 10 kali besaran dari luas elevator atau lift yang ada. Kemudian ini nanti bisa dibaca ya, karena masih banyak lagi materi ke depannya. Kemudian besaran inti bangunan tadi yaitu besaran inti bangunan bergantung kepada apa? Yaitu jumlah orang di dalam bangunan. Itu perhitungan yang paling signifikan ya sebenarnya tentang kebutuhan dari luasan atau besaran dari core yang akan kita rencanakan begitu. Kemudian besaran lantai bangunan. Nah, total dari seluruh lantai bangunan itu maka diambillah 5 sampai 10% dari luasannya itu untuk penggunaan core tadi ya. Kemudian jumlah ruang ya yang mempengaruhi tadi ya. Kemudian jenis sistem mekanikal dan elektrikal yang digunakan. Nah, pada masing-masing bangunan, fungsi-fungsi mekanikal dan elektrikalnya itu berbeda-beda tentunya. Kemudian persyaratan keamanan bangunan. Nah, ini terkait dengan regulasi atau pedoman-pedoman atau aturan-aturan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah biasanya ya yang harus kita pedomani. Kemudian inti bangunan. Jadi mulai sekarang kita harus terbiasa ketika mengatakan inti bangunan, maka di dalam mindset kita itu terbayang adalah sebuah core ya. Jadi core itu sama dengan inti bangunan. Apa saja isinya? Ya ini seperti yang sudah berulang-ulang kita sebutkan di atas tadi adalah ruang-ruang AC, kemudian shaft, kemudian ruang pompa ya jikalau kita menggunakan pompa untuk menaikkan air ya ke atas rooftop. Nah, jadi kita memerlukan rumah pompa ya atau disebut juga dengan ruang pompa. Kemudian untuk pompa air untuk pemadam kebakaran ya juga dibutuhkan sebuah ruang pompa. Kemudian
Nah, ini kamar mandi atau toilet ya, biasanya juga diletakkan di dalam core tersebut. Namun ini tidak menjadi harusan atau syarat mutlak ya. Ini biasa dihubungkan dengan kebutuhan ruang yang mana mungkin toilet tersebut tidak bisa dibuat atau dibangun di luar core, maka alternatif terakhir adalah memasukkannya ke dalam core ya untuk toilet. Kemudian sarana sirkulasi vertikal. Nah, ini ada elevator. Elevator itu adalah kata lain dari lift ya, atau vertical transportation dalam sebuah gedung bertingkat. Jadi transportasi secara vertikal itu difungsikan ke dalam bentuk lift ya. Kemudian ada tangga darurat. Nah, tangga darurat nanti kita bahas. Namanya saja sudah darurat, artinya penggunaannya itu pada hal-hal atau kondisi-kondisi darurat. Seperti apa? Tidak bisa digunakan ya. Bukalah pintu untuk tangga darurat. Artinya alternatif lain selain penggunaan lift. Ini pun jikalau lift tersebut masih berfungsi ya. Karena pada kondisi-kondisi tertentu lift juga tidak bisa digunakan ketika ada bencana, sehingga seluruhnya sirkulasi digunakan oleh orang-orang di dalam bangunan tersebut adalah menggunakan tangga darurat. Sampai di sini suara saya masih stabil ya. Nah, kondisi sinyal juga mempengaruhi. Bagaimana? Masih stabil ya suara saya? Halo? Semoga saya tidak cuap-cuap sendiri ya. Semoga bisa didengarkan. Kemudian yang kelima, fungsi dari isi dari core tadi itu yaitu ruang untuk elektrikal. Nah, apa saja ruang untuk elektrikal tersebut? Nah, di dalamnya itu di ruang vertikal terdapat ruang panel listrik, kemudian ada saf listrik ya, khusus ya saf untuk alat-alat listrik atau ini utilitas listrik ya. Kemudian ruang sentral telepon, ruang sentral komputer, kemudian ruang kontrol building automation system, kemudian ini jika diperlukan ya. Kemudian ada ruang kontrol alarm, kemudian ruang penunjang. Nah, ruang penunjang ini lebih kepada servis ya, ruang servis seperti apa? Seperti dapur atau pantry, kemudian ada gudang, ada musola, ruang wudhu. Nah, itu seperti tadi kamar mandi untuk karyawan ya, atau untuk OB, nah gitu ya, dikhususkan. Kemudian ruang-ruang lain, penunjang yang lain yang dianggap dalam perencanaan itu tidak dapat dibangun di luar dari core tersebut, maka dimungkinkan untuk membuat ruang-ruang lain sebagai penunjang tersebut untuk diletakkan di dalam core ya. Nah, ruang ini sangat bergantung pada sistem mekanikal dan elektrikal yang dipakai pada tiap-tiap bangunan. Nah, itu jadi mekanikal dan elektrikal tersendiri ya, yang mungkin tidak sama dengan gedung-gedung lain. Nah, ini bersifat khusus. Maka fungsi-fungsi tersebut bisa diletakkan di dalam core tersebut. Nah, ini fungsi struktural core tersebut sebagai apa? Tadi saya katakan sebagai fungsi struktural ya, di mana core tersebut bisa mengikat suatu kekakuan ya pada bangunan. Kemudian dia sebagai pengikat sebenarnya. Kalau kekakuan itu seperti pengikat. Jadi semua ruang-ruang atau
bagian-bagian dari gedung tersebut ikat secara struktural pada core tersebut ya. Kemudian sebagai kestabilan ya, kestabilan bangunan tersebut ditentukan juga dari inti bangunannya. Kemudian sebagai kekuatan ya, di mana struktural kita tahu itu adalah sebagai suatu kekuatan pada suatu bangunan ya, apalagi bangunan gedung bertingkat. Nah, ini kesinambungan inti bangunan dari masing-masing lantai mulai dari bawah ke atas menjadikan inti bangunan menjadi suatu gubahan yang kaku dan solid secara vertikal setinggi bangunan. Nah, ini bahasa sederhananya itu core itu sebagai pengikat ya, pengikat secara struktural suatu bangunan ya. Jadi bangunan di sekeliling dari core tersebut terikat secara struktural terhadap core yang dibangun. Nah, karena core tersebut kan secara solid ya, secara kesatuan dia dimulai dari pondasi hingga ke top bangunan itu menjadi utuh satu kesatuan ya, sehingga ruang-ruang yang lain di sekeliling itu mengikat ke inti bangunan tersebut. Nah, ini secara tidak langsung menjadi atau berfungsi sebagai dari 3 fungsi struktural yang kita sebutkan di atas tadi. Core tersebut berfungsi struktural sebagai kekakuan, kestabilan, dan kekuatan. Nah, tadi ini sebagai penjelasannya ya, bisa dipahami. Kemudian, nah, jumlah inti bangunan. Nah, ternyata core tersebut tidak hanya harus 1 ya, boleh 2 atau lebih ya, itu tergantung pada desain bangunan. Mungkin semakin banyak core dipastikan ikatannya semakin kuat ya. Secara sederhana bisa kita terima bahwasanya semakin banyak pengikat atau inti pada suatu objek, maka pengikatnya semakin banyak dan tentunya semakin kuatlah dan kokoh bangunan tersebut ya. Kemudian nah, ini model-model dari bentuk-bentuk core ya pada tiap-tiap bangunan. Yang mana tadi jumlahnya tidak harus 1 ya. Nah, ini dia bentuk core-nya itu ada yang persegi, ada yang segitiga. Nah, ini bisa dilihat core-nya itu berada di inti. Nah, ini juga bangunan yang berbentuk segitiga. Nah, kita tahu kan ada beberapa bangunan-bangunan publik ya yang sudah kita tahu ya, sudah terkenal di itu berbentuk segitiga. Jadi core itu sebenarnya dia fleksibel ya, mengikuti bentuk dasar dari bangunan tersebut. Jadi dia tidak kaku, dia bisa fleksibel mengikuti bentuk bangunannya. Seperti ini segitiga bangunannya, maka core-nya juga berbentuk segitiga berada di inti bangunan tersebut. Bisa dilihat. Nah, kalau yang persegi juga sudah biasa ya. Nah, yang ini segitiga dan yang ini berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran. Jadi core-nya berada di tengah, benar-benar sebagai inti bangunan, dia berada di tengah bangunan atau gedung yang berbentuk lingkaran. Ya, kemudian nah juga ada yang acak seperti ini. Nah, ini kan ada gedung-gedung ya yang ya gaya-gaya bangunan kosmo. Dan saat ini kan tidak terikat pada bentuk-bentuk kaku ya, geometri yang kaku harus segi 4, segitiga. Nah, ini ya. Nah, di dalamnya terdapat core, 3 buah core, di mana core tersebut mengikuti ya, menyesuaikan bentuk dasar bangunan tersebut. Ya, jadi sekali lagi kita katakan bahwasanya
core tersebut tidak kaku pada bentuk-bentuk geometri yang biasa kita lihat. Ternyata core tersebut bisa mengikuti bentuk dasar dari bangunannya, ya. Kemudian, nah ini berbentuk Y, bangunannya berbentuk Y, ya. Nah, bisa dilihat, oh ternyata di dalamnya bisa dibentuk core-nya itu secara segitiga, gitu ya. Nanti jadi kalau kita merencanakan gedung, wah kata ibu itu harus persegi, nah dibuat persegi, padahal bangunannya itu berbentuk acak atau berbentuk Y, ya, atau berbentuk segitiga. Nah, ya bisa kita ingat ya, bahwasanya core tersebut bisa mengikuti bentuk dasar bangunannya. Ya, kemudian yang penting secara struktural bisa dipertanggungjawabkan, itu yang pentingnya dalam kita merencanakan gedung. Nah, ini selesai kita membahas tentang core, lift atau elevator, di mana disebutkan tadi di atas, ya, lift ini termasuk bagian dari transportasi vertikal gedung, yang mana penempatannya itu lebih sering kita lihat di dalam sebuah core bangunan, ya. Nah, ini jadi kita membahas tentang lift. Nah, ini poin-poinnya yaitu lift adalah alat transportasi vertikal, ya, yang sudah kita pahami dari tadi kita sudah katakan, dan lift termasuk alat transportasi vertikal, ya, berarti dari bawah ke atas. Nah, begitu. Kemudian fungsi lift juga mengangkut orang dan barang, ya. Jadi ada lift barang, ada lift penumpang atau orang. Nah, itu mempengaruhi kelancaran pergerakan dalam suatu gedung, ya, sudah pasti. Mengapa? Ya, karena semakin banyak atau luasnya nggak mungkin dong kalau bangunan itu sampai 20 lantai, kita mengharapkan satu buah lift. Nah, bayang kita bagaimana ya waktu tunggu lift tersebut, waktu tunggu penumpang, ya, untuk mendapatkan layanan dari lift tersebut. Tentunya kan jadi kendala ya, terlalu lama menunggu sehingga efektivitas dari gedung tersebut tidak efisien akhirnya, ya. Jadi diingat bahwasanya keberadaan lift itu baik jumlah maupun luasannya itu sangat mempengaruhi kelancaran pergerakan dalam suatu gedung. Nah, kemudian ini lagi pointernya yang lain pada lift, yaitu kualitas pelayanan gedung. Ditentukan lift yang tersedia. Oh, ini sudah kita bahas di atas tadi, ya. Kemudian lift mempunyai tombol-tombol yang dapat dipilih penumpangnya sesuai dengan lantai tujuan mereka. Ya, ini sudah lazim kita lihat, ya. Mungkin pada masa pembangunannya di awal-awal dulu mungkin saya kurang paham ya bagaimana jikalau seorang penumpang atau orang yang ada di dalam gedung tersebut ingin ke lantai 5 umpamanya. Saya kurang paham juga ya di awal-awal dulu mungkin pada perencanaannya itu bagaimana ya caranya dia mau memberi informasi kepada lift tersebut bahwasanya dia ingin berhenti di lantai 5. Nah, itu. Ya. Jadi ini bisa dibayangkan ya. Jadi sekarang ini lebih kepada suatu inovasi ada sebelumnya pada lift. Nah, sekarang sudah lebih berinovasi ya tentunya dengan adanya tombol-tombol. Kita mau ke lantai 5 tinggal pencet angka 5. Kita mau ke lantai top kita bisa tentukan ya dengan menekan tombol-tombol yang ada pada lift tersebut. Kemudian instalasi lift yang ideal itu gimana sih gitu. Nah, instalasi lift ideal ini ketika nanti kita merencanakan gedung bertingkat ya, bertingkat banyak terutama apa sih yang harus kita pahami tentang pembangunan lift tersebut?
yaitu satu, menghasilkan waktu tunggu yang singkat di setiap lantai. Nah, itu tadi. Kalau umpamanya menunggu itu sampai lebih dari 15 menit, aduh, mungkin ada yang berpikir dengan naik tangga gitu, jelas ya akan nyampe juga walaupun lama atau walaupun capek daripada menunggu begitu lama ya. Atau nanti begitu dibuka pintu liftnya, wah ternyata nggak nggak memungkinkan kita untuk masuk. Nah, berarti kita harus menunggu lagi. Nah, itu kan menjemukan ya. Artinya pelayanan lift tersebut gagal ya untuk melayani kebutuhan dari orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut. Nah, jadi tolong diperhatikan waktu tunggu itu sangat mempengaruhi dalam perencanaan sebuah lift ya. Nah, ini juga berkaitan dengan jumlah lift. Kalau cuma satu, berarti satu gedung itu menunggu pelayanan satu lift. Nah, itu juga akan membuat waktu tunggu yang lama. Jadi, itu nanti bisa diperhatikan untuk pendistribusian lift tersebut mungkin bisa direncanakan lebih dari satu ya. Nah, nanti sebenarnya ada hitung-hitungannya sih gitu kebutuhan luasan lift itu berapa sih untuk satu gedung yang memiliki uh, memiliki orang-orang atau yang dibutuhkan orang-orang yang di dalam gedung tersebut. Bisa dilihat nanti berapa jumlah eh, orang-orang yang biasa beraktivitas di dalam gedung tersebut ya sebagai pengguna, pemakai. Nah, itu sebenarnya ada hitung-hitungannya ya. Jadi waktu tunggu itu bisa disiasati dengan menambah jumlah dari liftnya, kemudian men-setting juga waktu tunggu ya yang ada hitung-hitungannya, kemudian juga memperluas ukuran atau dimensi dari sarang lift tersebut ya. Sarang lift itu kan kita masuk itu ya yang nanti akan membawa kita ke lantai mana. Nah, itu dikatakan sarang lift. Mungkin dia semakin luas tentunya akan menambah kapasitas untuk bisa diangkut ya, orang-orang di dalam. Semakin banyak juga orang yang akan yang bisa diangkut di dalamnya ya. Kemudian kedua apa? Ketika kita merencanakan instalasi lift, yaitu percepatan yang comfortable ya. Artinya percepatan itu disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang ada di dalamnya ya. Kemudian ketiga, oh ya, tadi itu berarti berkenaan tersebut ya, sebagai apa saja di dalam itu, apakah membutuhkan percepatan dalam penggunaan liftnya atau tidak, begitu ya. Kemudian ketiga, pemuatan dan penurunan yang cepat di setiap lantai. Nah ini artinya kalau kita aja gitu nyampai ke tujuan kita, tentu kan lebih nyaman ya kita di dalamnya dalam menggunakan lift tersebut. Nah, kemudian, nah ini komponen-komponen lift sebagai penggerak hidrolik ya, terdiri dari tangki. Nah, ini ada motornya, baling-baling, pompa dan katup, motor dan pompa ya, dicelupkan dalam oli. Nah, ini teknis pengerjaannya. Namun komponennya itu adalah tangki. Kemudian silinder dan drum, kemudian cincin penuntun, kemudian ada segel ram, kemudian ada cincin atau scraper ya, yang berfungsi untuk menanggulangi penggoresan pada ram dengan membuang benda-benda asing sebelum kembali ke tersebut. Kemudian di dalam ruang luncur ya, ruang luncur ini kan kalau kita lihat tuh itu dari dasar bangunan sampai ke bangunan. Nah, di atas rooftop itu juga ada ruang mekanikalnya ya untuk menjalankan roda perjalanan lift tersebut.
Nah, itu ruang yang vertikal tersebut ya, seperti void gitu ya. Dia kan continue dari dasar sampai ke atas. Itu dikatakan ruang luncur. Nah, terdapat beberapa komponen yang tak kalah penting di dalamnya. Ya, seperti apa? Ada rel, kemudian ada saklar batas lintas, kemudian ada bendera, kemudian ada pintu pendaratan. Nah, ini ada yang kita pahami, ada yang tidak ya. Seperti pintu pendaratan ya semua pastilah sudah paham ya. Karena kita hari-hari menggunakan lift. Nah, kita eh, keluar masuk lift itu kan melalui pintu pendaratannya. Kemudian kalau rel ini dia lebih ke sling ya, sling di dalam ruang luncur itu terdapat rel itu ya yang mengkoordinir ya bagaimana perjalanan lift tersebut. Kemudian ini, nah bagian-bagian yang terdapat pada sangkar. Nah, sangkar masuk ya untuk dibawa ke ruang mana begitu ya. Apa komponen-komponennya? Yaitu ada pintu kereta, kemudian ada ruang dasar, ada bobot penyeimbang, ada tali baja atau sling, kemudian tali baja kompensasi dan lobby lift ya. Nah, lobby lift ini tempat kita nunggu-nunggu. Kalau nunggu berapa lama lagi ya liftnya terbuka. Nah, kita sudah menunggu di depan lift ya. Itu dikatakan lift hall ya atau lobby lift. Kemudian aspek yang harus ditinjau dalam perencanaan lift adalah apa? Pertama lokasi dan konfigurasi layout. Kemudian jumlah dari lift, kemudian kapasitas dan kecepatan, kemudian grouping ya. Ini maksudnya grouping dari lift tersebut. Ini kan biasa kan ada yang menggunakan grouping-grouping ya. Kelompok sana, kanan, kelompok kiri, kelompok tengah. Nah, itu dikatakan grouping. Kemudian single deck atau double deck, kemudian sky lobby dengan shuttle service, kemudian zoning. Ya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan pemilihan sistem desain adalah pertama, apa yang harus kita perhatikan yaitu jumlah lantai yang dilayani, kemudian jarak lantai ke lantai, kemudian jumlah penghuni tiap lantai, lokasi fungsi gedung. Nah, ini bisa pahami ya, seperti jumlah lantai ini kan mempengaruhi dari pelayanan lift tersebut. Oh, yang jelas kalau jumlah lantainya 10 dengan 20 tentu sistem pelayanan liftnya juga berbeda ya. Itu berkenaan dengan lantai yang dilayani. Kemudian jumlah lantai ke lantai jaraknya. Nah, itu ada yang lantai ke lantai itu cuma 3 meter, ada yang 4 meter ya dari uh, dari ground atau lantai hingga ke uh, level top di atasnya ya. Artinya berbeda jarak lantai, berbeda pula pelayanannya ya. Tentu kalau jarak ruang itu dari lantai ke dak di atasnya itu 3 meter dengan 4 meter, tentu beda. Lebih tinggi effort dari lift yang melayani
jarak lantai yang lebih fungsi gedung. Fungsi gedung tersebut. Apalagi lift untuk Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. lift dengan kira-kira Bu, jaringannya hilang-hilang kayaknya deh Bu. ya. Iya, karena di sini juga loading terus dia ini apa? Eh, sampai di layar ini masih terlihat ya dari awal tadi sampai ke layar ini masih terlihat dan terdengar ya. Apakah masih terlihat atau juga masih terdengar sampai di layar slide ke 25 ini, ke 24? Masih Bu, cuman suaranya putus-putus Bu. Bagaimana? Suaranya putus-putus Bu. Iya. Iya, Wal Fajri, maksud Ibu, apakah tadi masih terdengar tadi dari awal sampai ke slide 24 tadi apakah masih terdengar gitu dan terlihat? Ter- Terlihat Bu sama terdengar, cuman beberapa dari nomor 22 Ah, tadi Bu, hilang-hilang sih suaranya Bu. oh gitu ya. Iya, gimana nih? Sebentar ya. Nah, ini terlihat? Terlihatkah? Fajri, Wal Fajri, terlihat ya? Slide ke-25. Slide yang harus ditinjau gitu Bu. Oh, begitu. Apa ada yang mau ditanya di sini? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, tadi saya sudah jelaskan di slide 24.
sekarang kita masuk ke slide 25. Begitu ya Pak Fajri. Pak Fajri, sudah bisa lanjut ke slide 25? Oke, baik. Gimana? Gimana? Saya nggak terdengar, saya tidak mendengar ya. Oke, mudah-mudahan terdengar ya. Saya lanjut di slide 25. Nah, pada bangunan yang tinggi dan luas, jumlah lift yang diperlukan meningkat sebanding dengan jumlah lantai yang dilayani. Nah, ini penjelasan yang di atas tadi ya, bahwasanya pelayanan lift itu bergantung kepada jumlah lantai, kemudian bergantung juga pada jumlah penghuni gedung tersebut, ya, dan juga berpengaruh kepada tingginya jarak antara lantai hingga ke level di atasnya, ya. Jadi setiap lantai itu berapa meter jaraknya, itu juga mempengaruhi pelayanan lift. Kemudian, jika mencapai suatu ketinggian tertentu, maka area luas yang digunakan untuk menempatkan lift menjadi meningkat dan melebihi ketentuan ekonomis, ya. Jadi tadi sudah dibahas di awal bahwasanya luasannya itu ya 5, 10, 20% ya, begitu dari luas kornya, dari luas kornya pada bangunan tersebut. Kemudian pada umumnya sebuah lift hanya melayani 12 sampai 15 lantai. Nah, itu makanya kadang-kadang kita lihat kok lift yang satu ini tidak ada ininya ya gitu, tidak dia hanya melayani sampai lantai 15. Saya mau naik ke lantai 16 nih gitu. Nah, berarti kita pindah lift ya, menggunakan lift yang lain. Karena apa? Karena pelayanannya, kemampuannya lift tersebut juga berbeda ya. Dia pada umumnya melayani 12 sampai 15 lantai per satu lift. Nah, kalau kita mau naik ke lantai 16, kita keluar lagi dan pindah lift lain ya di gedung tersebut, mungkin di sebelahnya begitu ya. Kemudian agar apa? Agar tidak melampaui batas tunggu dan jumlah waktu perjalanan yang disyaratkan. Jadi kalau satu lift dia melayani lantai 1 sampai lantai 30. Nah, bayang jadinya yang telat untuk naik lift ya dari lantai 1 dia mau ke lantai 3 umpamanya. Sementara lift ini melayani seluruh lantai bangunan dari 1 sampai 30. Maka kebayang ya orang yang tadi menunggu di lantai 1 ini menunggu sampai lift tersebut melayani sampai ke lantai 30. Bayangin nunggunya itu berapa lama ya. Nah, makanya disarankan adanya lift-lift lain ya sebagai grouping lift ya, di mana supaya tidak melampaui batas tunggu dan jumlah perjalanan yang disyaratkan. Ya, sudah jelas ya. Tadi berulang-ulang kita jelaskan di atas. Kemudian pengaturan tata lift pada lobi yang dikaitkan dengan pembagian zona. Nah, ini yang dimaksud ini grouping dari lift-lift yang dimaksud ya. Kan kita pernah lihat ya, kalau di gedung itu, nah sebelah timur gedung itu ada grouping lift ya, yang lain ada berjumlah mungkin 3 atau 4, nah gitu. Nah, nanti di sisi selatan ada lagi grouping lift ya, mungkin jumlahnya sama gitu ya, 3 atau 4 lift, tapi ada 2 grouping jadinya, 2 grouping pada zona yang berbeda. Nah, ini lebih kepada jarak pelayanan ya. Mungkin dong kalau gedung itu panjangnya sampai 100 meter. Nah, kasihan ya kalau orang yang dari meter ke 1 dia harus jalan ke
meter ke 100 untuk mendapatkan layanan lift. Karena grup liftnya hanya ada di eh, zona tersebut, ya. Makanya ini kan jadinya tidak efektif ya pelayanannya. Sehingga harus dibuat zona-zona grouping dari lift, ya. Terutama ini pada lift-lift, ada gedung-gedung yang super luas, ya, super luas dan super ada jumlah ketinggiannya, ya, mungkin sampai 50 lantai. Nah, itu enggak, itu dia harus menggunakan grup.
Jadi berhenti di slide 24 ya. Mohon dikonfirmasi jika tidak terdengar lagi suara Ibu. Nah, desain lift tadi, ya, desain lift tadi yaitu pemilihan kapasitas lift. Ini akan menentukan jumlah lift yang mempengaruhi pula kualitas ya, jelas tadi di sewa ini ya, yaitu waktu tunggu. Ini menyangkut juga pada jumlah ya, jumlah dari liftnya dan besaran dari liftnya ya, atau sarang liftnya. Nah, itu juga mempengaruhi kapasitas. Kemudian waktu perjalanan bolak-balik. Nah, ini solusinya tadi itu yaitu pelayanan satu lift itu maksimal 15 lantai ya, maksimal. Jadi 12 sampai 15 ini 12 sampai 15 lantai, sehingga kalau sudah naik ke lantai 16 dan seterusnya itu kita mengganti lift ya, kita keluar dan mengganti lift yang lain ya. Makanya perlu dibuat grouping-grouping dari zona lift ya, sehingga tidak harus jauh kita menjangkau lift yang lain ketika kita harus bertukar lift ya. Nah, jadi gimana ya kalau umpamanya di satu gedung sampai 30 lantai umpamanya. Nah, kalau satu lift itu diharapkan untuk melayani gedung sebanyak 30 lantai tersebut, berarti kan waktu perjalanan bolak-baliknya itu sangat lama ya. Karena lift itu harus dulu sampai ke topnya di lantai 30, kemudian dia akan turun gitu. Nah, yang menunggu di lantai 1 itu bukan main ya, menunggunya terlalu lama. Nah, sehingga harus digunakan alternatif grouping lift tadi ya, untuk mengganti lift. Nah, kemudian jarak jalan atau aksesibilitas juga jangan menghalangi penumpang itu untuk berpindah lift. Kalau jauh harus di ujung gedung kita harus pindah liftnya gitu kan, itu juga ini ya kurang baik juga karena harus jauh menjangkau, aksesibilitasnya tidak mendukung artinya. Nah, itu jadi harus diperhatikan groupingnya, kemudian jumlah lantainya juga tadi, kemudian daya angkut ya. Nah, ini 3 ini penting. Harus kita perhatikan ketika kita mendesain atau merancang sebuah lift pada gedung bertingkat atau berlantai banyak ya. Kemudian untuk jumlah penumpang sebanyak 21 orang pada kapasitas elevator itu jangkauannya itu 1.600 kg. Nah, ini sudah dianalisis ternyata. Jadi kita sudah paham bahwasannya kalau lift itu untuk 6 orang, ya itu diperkirakan satu orang itu 70 kg. Nah, kalau lebih dari 6 liftnya, maka diperkirakan satu orangnya itu 68 kg. Nah, ini untuk 21 orang sudah dianalisis, maka kapasitasnya itu 1.600 kg. Jadi kalau dirata-ratakan itu satu orang itu 70 kilo umpamanya. Nah, jadi berapa orang ya di satu lift? Itu bisa dilihat ya, bisa dihitung. Ukuran dimensi yang telah ditentukan oleh standar internasional. Nah, ini sudah ditentukan, sudah dianalisis ya. Nah, berapa dimensi dari sarang liftnya itu atau ruang liftnya kita keluar masuk ya ruang lift tersebut itu lebar sangkarnya itu
1400 mm. Itu kalau milimeter berarti kalau dimeterkan itu sekitar 1,4 ya. 1,4 meter. Nah, kemudian panjangnya berapa gitu. 2400 mm. Ini dikonversi menjadi 2,4 meter ya. Kemudian tinggi sangkarnya berapa? 2,1 meter. Nah, ini jadi sudah bisa nih kita udah dapat clue-nya ya dari standar internasional bahwasanya kalau untuk yang lebih dari 21 orang satu liftnya itu, nah inilah dimensinya ya, 1,4 kali 2,4 kali tingginya 2,1. Nah begitu. Kemudian ini waktu menunggu, interval waiting time-nya tadi yang sangat penting tadi ya, yang kita sebut-sebut di atas. Itu waktu tunggu itu kan sama dengan waktu perjalanan bolak-balik bagi lift ya, satu lift. Sehingga kalau liftnya itu sampai ke lantai 16, itu dia turunnya sampai lantai 15, tentu dia turunnya lebih cepat daripada yang harus menjangkau hingga ke lantai 30. Maka nanti turunnya jadi lama gitu ya. Waiting time-nya jadi lama gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini ada standar-standarnya pada tiap-tiap fungsi gedung ya. Fungsi gedung itu waiting time-nya sudah ditentukan. Seperti perkantoran itu waiting time-nya 25 sampai 45 detik. Ya, kemudian flat ya, flat atau apartemen ya. Itu waiting time-nya itu 50 sampai 120 detik. Ya, 120 detik berarti 2 menit ya. Nah, 2 menit. Kemudian hotel. Nah, hotel itu 30 sampai 60 detik waiting time-nya. Asrama 60 sampai 80. Nah, kalau kita lihat berarti yang tercepat itu kan perkantoran ya. Sehingga fungsi-fungsi yang lebih banyak penghuninya pada suatu gedung itu mempengaruhi kecepatan waktu tunggu. Kalau di perkantoran itu orang kan mobilitasnya tinggi ya, mau ke kantor-kantor yang di lantai mana. Nah, mereka memerlukan waiting time-nya itu tidak terlalu lama, ya. Jangan lama-lama nunggu gitu di hall lift-nya gitu ya. Sebentar 25 menit 25 detik sudah terbuka kembali pintu lift-nya begitu ya. Jadi ingat waiting time-nya itu bergantung pada fungsi tiap-tiap gedung. Semakin banyak penghuni di tiap gedung atau semakin tinggi mobilitas di setiap gedung itu membutuhkan waiting time yang lebih singkat. Ya, nah, tolong dicatat itu, siapa tahu nanti masuk ke ini ke soal ya, gitu. Nah, nanti bisa di-download di Spada ya. Semua yang saya jelaskan ini nanti bisa di-download kembali ya. Dan waktu menunggu minimum adalah sama dengan waktu pengosongan lift. Yaitu apa? Kapasitas lift ya untuk setiap durasi ya. Setiap durasinya itu dikali 1,5 detik per penumpang. Nah, itu coba pikirkan itu ya. Oke, kemudian nah itu tentang lift ya. Sekarang kita masuk ke tangga darurat. Saya cepat saja ya, tangga darurat itu yang pasti ya pertama tangga darurat sudah kita sepakati ya tadinya di awal adalah bagian dari fungsi-fungsi yang ada di dalam core ya. Nah, tolong dipahami tangga darurat termasuk fungsi yang dapat ditempatkan di dalam core. Nah, tangga darurat adalah sarana evakuasi. Nah, itu evakuasi berarti dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan diri saat terjadi sesuatu di dalam gedung ya, baik musibah ataupun keadaan-keadaan kondisional tertentu tentunya ya.
Kemudian tangga darurat sendiri adalah tangga yang direncanakan dan digunakan khusus pada keadaan darurat, sudah pasti ya. Kemudian gedung bertingkat perlu dilengkapi dengan tangga darurat. Nah, itu salah satu persyaratan dari peraturan pemerintah tentang gedung bertingkat ya, harus memiliki tangga darurat. Kemudian, nah fungsi tangga darurat itu apa? Untuk membatasi penyebaran api. Nah, ini kalau terjadi kebakaran pada gedung ya. Kemudian menjamin proses evakuasi yang lebih mudah sehingga mengurangi risiko korban secara signifikan jika ada kemungkinan terjadi peristiwa darurat. Jadi kata kuncinya adalah kondisi darurat. Ya, kondisi darurat itu maka di setiap gedung disyaratkan, ya, gedung bertingkat itu disyaratkan harus memiliki tangga darurat. Ya, karena apa? Fungsi-fungsinya bisa kita lihat di atas tadi ya. Nah, ini syarat dan ketentuan teknisnya. Ini pada PP nomor 36 tahun 2005 di pasal 59. Nomor 36 tahun 2005 pasal 59. Apa itu? Yaitu pada gedung bertingkat lebih dari 3 setidaknya harus mempunyai 2 tangga darurat untuk kondisi darurat dan banyaknya penghuni gedung bisa melewati tangga tersebut tanpa perlu berdesak-desakan. Ya, kemudian jarak antara tangga juga perlu diperhatikan. Dan ini sudah diperkirakan kemampuan manusia menjangkau dari tangga satu ke tangga yang lain. Contohnya bagaimana? Jikalau tangga darurat ini terlalu penuh, nah kita harus berpindah ke tangga darurat yang lain di gedung tersebut. Nah, jaraknya itu untuk menjangkau tangga darurat yang lain itu tidak boleh lebih dari 45 meter. Ya. Nah, maksimalnya itu 67,5 meter. Kemudian tangga darurat dilengkapi pintu yang terbuat dari material tahan api. Nah, ini jika kondisi gedung tersebut mengalami kebakaran. Ya, jadi pintunya itu tidak potensi untuk terbakar ya, terbakar. Minimal sekurang-kurangnya dalam waktu 2 jam. Nah, 2 jam ini mungkin bisa sebagai waktu untuk evakuasi atau hal-hal tertentu penyelamatan membutuhkan waktu kira-kira paling lama itu 2 jam. Nah, maka dalam 2 jam itu pintu dari tangga darurat itu diupayakan dapat menahan api dari kebakaran tersebut ya. Sudah sampai diperhatikan sampai sedemikian rupa gitu. Nah, apalagi pintu tersebut juga tertutup secara otomatis. Nah, dan dilapisi dengan cat warna merah. Nah, cat warna merah ini kan tanda darurat ya atau emergensi. Nah, kita kemudian secara visual kita mudah melihat warna yang cerah. Ya, kita langsung tahu oh yang di sana yang warna merah itu pintu darurat. Cepat kita ya. Jadi ini lebih bersifat tanda. Pintu keluar dari tangga darurat juga harus diletakkan pada lantai dasar. Harus langsung menghadap ke arah titik kumpul. Makanya harus di setiap gedung itu harus ada sign ya atau tanda di mana titik kumpul jika terjadi suatu bencana pada gedung. Nah, di sekitar itulah harus disediakan tangga darurat ya. Kemudian tata letak tangga darurat sendiri dipisahkan dari ruang lainnya dan dilengkapi dengan pintu yang mudah diakses. Kemudian ada sign tulisan keluar atau exit. Nah, warnanya tadi juga harus merah. Kemudian ada lampu otomatis ya, artinya tidak terpengaruh oleh listrik ya. Jadi kalau mati listrik dia tetap hidup untuk sebagai penerang ya, penerang. Jadi nggak mungkin ya geruduk di tangga darurat karena ruangannya gelap. Nah, itu kan menjadi berpotensi bahaya ya.
Makanya harus ada lampu otomatis yang tidak terpengaruh pada daya listrik di gedung tersebut. Kemudian letak tangga darurat berada di dalam ruang kedap api. Nah, ini kita tadi setuju, bahkan tadi apinya itu apinya itu tidak dapat mengenai pintu tangga darurat, ya, dapat menahan api minimal maksimal selama 2 jam. Pintu tersebut tidak berpotensi terbakar, ya, oleh api yang membakar gedung. Kemudian tangga darurat memiliki kelebaran yang cukup, yaitu 1,5 meter, karena orang akan berdesak-desakan, ya, masuk ke tangga darurat tersebut, sehingga harus dibuat dimensi pintu tersebut dapat menampung bludakan dari orang-orang yang akan masuk ke tangga darurat. Tidak boleh ada penyempitan, pasti. Kemudian tidak boleh ada akses melingkar, ya. Melingkar itu kan membutuhkan energi, ya, harus apa? Jadi harus linier, frontal gitu. Langsung kita dari titik kumpul itu bisa menjangkau ke tangga darurat. Kemudian tinggi railingnya sudah bisa dibaca 75 sampai 100 meter. Kemudian dibaca kelanjutannya, ke tangganya itu juga 120 cm, ya, lebar tangganya, jangan terlalu sempit juga. Nanti orang akan, ini kondisi darurat, si orang akan bludak di dalamnya gitu. Nah, jadi harus diperhitungkan. Ini kita setuju, ya, sebagai jalur evakuasi, makanya harus strukturnya kuat dan permanen, ya, dari bahan-bahan yang kuat, ya, sudah bisa dipastikan ini terbuat dari beton bertulang, ya, jangan dibuat dari kayu atau dari baja yang mungkin masih berpotensi mengalami instabilitas, ya. Kalau dia dari beton bertulang itu sudah pasti permanen dan kokoh, ya, untuk menampung mobilitas orang-orang yang akan menggunakan tangga darurat tersebut. Nah, sorry. Ya, sampai di sini dulu. Ini penjelasan saya sudah 11:30 juga, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada, ya. Sebab nanti bisa di upload di dalam ini, ya, di Spada, bisa dilihat kembali, ya. Baik, ya, itu saja dari saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan selama berlangsungnya Zoom ini, ya, karena ada gangguan sinyal. Karena juga di sini kondisi juga sangat mendung, ya. Oke, baik, sampai di sini dulu saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mohon maaf, ya.